Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ala rijadihim bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa fatim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفتح إلى أصحاب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرحاء من إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى من دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin Bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai kita pada pembahasan halaman 30. Qauluhu wa ammal burhanu wujudu ta'ala fa hudusul alam. Wa amal burhanu wujudi ta'ala fa hudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdits bal hadatha bi nafsihi lazima ayyakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab wa huwa muhalun. Bab akan menerangkan tentang burhan atau bukti-bukti atau dalil atau argumentasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab yang khusus. Ini dengan mengkaji kitab ini seakan-akan kita ini menghatamkan kitab 3 kali. Jadi baca satu kitab seakan-akan hatam 3 kali. Artinya seakan-akan udah 3 kali kita baca kitab ini. Kenapa? Bab pertama menerangkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Dijelaskan di situ bagaimana 20 sifat yang wajib. Ketika menerangkan sifat yang wajib, ya pasti terbayang pada kita sifat yang mustahil. Selesai bahas yang wajib, kita tahu semuanya, lanjut ke yang mustahil. Ketika bahas yang mustahil, otomatis mengingat pada yang wajib. Selesai bahas yang mustahil, lanjut ke dalil. Di dalil ini satu persatu sifat Allah kita ulang lagi. Wujud,
kita ulang lagi, kidam kita ulang lagi beserta mustahilnya. Jadi seakan-akan satu kali baca kitab tapi 3 kali pengulangan gitu loh, hingga kayak satu kali baca kitab 3 kali hatam gitu loh. Kalau yang lain kan enggak, hanya bicara sifat dalil, sifat dalil, sifat dalil gitu loh, enggak terulang lagi. Di sini enggak, memang beliau mengkhususkan bicara secara mendetail sifat-sifat Allah, dipisahkan yang wajib sendiri, yang mustahil sendiri, baru bicara buktinya juga tersendiri. Nah, ini termasuk kitab-kitab yang khusus, kitab-kitab yang apa? Bagi kita ini kitab yang apa? Beda dari kitab-kitab yang lain. Makanya Imam As-Sanusi itu disebut pembaharu. Pembaharu dalam ilmu tauhid. Pembaharu itu bukan maksudnya bikin sesuatu yang baru yang tadinya nggak ada, bukan, tapi metodenya beda sama yang dahulu gitu loh. Isinya sama, metodenya yang berbeda gitu. Kalau pembaharu sekarang ini kan kayak Wahabi, pembaharu bukan pembaharu yang itu artinya membuang yang lama bikin yang baru gitu loh. Itu sama aja buang agama namanya. Agama yang lama dibuang, bikin agama yang baru. Kalau ini kan enggak. Kayak modelnya orang baca tajwid. Sekarang sistemnya apa? Iqra. Isinya apa? Sama, metodenya yang berbeda gitu loh. Nahwu isinya sama, metodenya yang berbeda gitu loh. Maka yang bisa bikin metode baru disebut pembaharu gitu maksudnya. Maka ulama-ulama setelah generasi Imam Sanusi kemari itu gaya Imam Sanusi, stylenya dipakai gitu loh, karena dianggap ini style yang cocok untuk zaman sekarang ini gitu. Makanya jadi maka disebut Imam Sanusi itu pembaharu dalam ilmu tauhid. Beda sama kayak Imam Al-Ghazali, pembaharu di dalam ilmu tasawuf gitu loh. Dulu tasawuf ada, tapi sekarang dengan adanya Imam Al-Ghazali muncul metode-metode baru untuk memahami tasawuf gitu. Sehingga orang-orang yang sekarang itu bisa bertasawuf dengan keadaan zaman yang sekarang, bukan terus tasawuf dulu dibuang diganti tasawuf model baru, enggak, metodenya doang yang berganti. Jadi ini Imam As-Sanusi adalah pembaharu dalam ilmu akidah. Maka ini termasuk ulama-ulama yang disebut al-imam gitu kan. Yang namanya imam kan diikuti orang-orang setelahnya, mengikuti dia, berarti dia namanya apa? Imam. Dianya nggak ngikutin gayanya orang lain. Ada nggak imam tapi nggak ada yang ngikutin? Ada nggak? Hah? Bukan imam namanya gitu. Ada imam tapi nggak ada pengikutnya, ada. Emang namanya imam gitu maksudnya. Emang dia namanya si imam gitu, walaupun nggak ada makmumnya tetap imam gitu maksudnya. Kalau ini kan imam yang maknanya istilah, artinya orang yang diikuti yang lainnya gitu loh. Dan yang namanya imam ini nggak pernah mengikuti yang lain, enggak gitu loh. Kalau ngikutin yang lain namanya apa? Makmum gitu loh. Imam Sanusi disebut imam karena dia punya style, punya gaya yang tidak mengikuti yang lain, justru dia dengan gayanya diikuti oleh yang lainnya. Jadi kita akan masuk bab burhan setelah kita selesai membahas yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, maka akan lanjut kepada bukti atau dalil. Qauluhu, perkataan musannif, wa amal burhan
ila akhirih lama anhal kalam alal aqaid al muta'alliqatul billahi ta'ala. Setelah selesai musannif membicarakan akidah-akidah yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, akhadha yatakallamu ala barahiniha. Maka kemudian barulah beliau akan berbicara bukti-bukti atau dalil-dalil tentang akidah yang telah dibicarakan ala tartibis sabik, sesuai dengan susunan yang terdahulu. Artinya susunan itu maksudnya awal bicara sifat wujud, berarti akan diawali dalil sifat wujud gitu. Terus bahas sifat Qidam, akan dibuktikan sifat Qidam sesuai susunan yang pertama. Lakin burhanu kullu sifat yuthbituha wa yanfi dhidduha. Bahkan bukti-bukti setiap sifat yang menetapkan sifat-sifat tersebut dan menafikan lawan-lawannya. Artinya akan menghadirkan bukti dari menetapkan itu sifat yang wajib dan menolak yang menjadi lawannya. Karena nggak bisa kita menetapkan sesuatu itu wajib kecuali menolak lawannya, gitu loh. Sesuatu jadi wajib itu karena tidak akan mungkin terjadi lawannya. Nabi Siddiq, Nabi itu jujur bener. Ditanya wajib nggak? Wajib. Kalau Nabi itu wajib jujur, berarti nggak mungkin bohong, gitu loh. Menolak adanya bohong pada Nabi. Kalau nggak menolak adanya bohong, berarti jujurnya ya kayak kita, boleh aja jujur, boleh aja lain waktu bohong, gitu loh. Allah ada, boleh nggak tiada? Oh ya nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh tiada berarti menetapkan Allah itu wajib ada, menolak ketiadaannya Allah. Maka di sini musannif Imam Sanusi akan menunjukkan bahwa akan menunjukkan dalil tetapnya sifat-sifat Allah dan menolak lawannya, bahwa tidak mungkin terjadi lawannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita akan tahu bahwa semua sifat-sifat yang dibicarakan memang itu wajib bagi Allah. Nggak mungkin terjadi sifat yang menjadi lawannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari mulai sifat wujud, qidam, baqo akan ditolak nanti lawannya. Mustahil Allah tiada, mustahil Allah itu baru, mustahil Allah bisa berakhir, mustahil Allah ada samanya. Satu persatu akan menetapkan sifat-sifat tersebut. Wa barahini sifat al-ma'nawiyah hiya barahini sifat ma'ani. Begitu pula bukti-bukti adanya sifat ma'nawiyah adalah bukti-bukti adanya sifat ma'ani. Wa min huna ya'lamu annal burhan al-wujud yusbitu wa yanfil adam. Seperti halnya apa? Dapat kita ketahui bahwa bukti atau burhan dari sifat wujudnya Allah itu akan menolak adanya ketiadaan bagi Allah. Mungkinnya tiada bagi Allah akan kita tolak nih. Allah itu ada
ada. Apa buktinya? Dengan dibuktikan Allah ada, akan menolak tidak akan mungkin Allah itu tiada. Wa bara wa burhanul qidam, dan buktinya qidam yusbituhu wa yanfi al khudus, akan menetapkan adanya sifat tersebut dan menolak adanya sifat baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ila akhir sifat as-sulub, dan begitu selanjutnya sampai semua sifat-sifat salbiyah. Kan sifat salbiyah ada berapa? 5, dari qidam, baqo sampai wahdah. Ya. Jadi nanti menetapkan satu sifat akan menolak pula lawannya dari sifat tersebut. Wa anna burhanul qudrah, adapun burhan atau dalilnya sifat qudrah yuthbituha wa yunfi dzidduha. Begitupun dalilnya sifat kudrat akan dibuktikan sebagai menetapkan wajibnya sifat kudrat bagi Allah dan menolak lawannya sifat tersebut, yaitu apa? Al-ajaz. Wa yusbitu kaunu qadiran wa yanfi dzidduha wa yanfi dzidduhu, dan kemudian akan dibahas pula adanya wajibnya Allah itu qadiran dan menolak lawannya dari sifat qadiran, yaitu ajizan. Wa burhanul irada, dan buktinya sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala yusbituha, akan tetapkan nanti dengan dalilnya wa yanfi dzidduha, dan menolak lawannya sifat iradah. Wa yusbitu kaunu muridan, dan menetapkan adanya Allah bersifat muridan, wa yanfi dzidduhu, dan menolak adanya lawannya sifat tersebut. Wa hakadha ila akhiriha, begitupun selanjutnya dari semua sifat-sifat ma'ani dan sifat-sifat maknawiyah. Walidzalika lam ya'tarudu sifat lam ya'tarul musannif li barahin al-adad wala li barahinil ma'nawiyah. Walidzalika, dan dengan yang demikian bukti atau argumentasi yang diajukan musannif itu tidak mengemukakan bukti-bukti atau lawan-lawan sifat ma'ani dan juga bukti-bukti sifat maknawiyah. Artinya musannif tidak mengemukakan bukti-bukti hal tersebut karena dengan membuktikan, menetapkan satu sifat otomatis membuktikan mustahil lawannya, gitu loh. Jadi nggak perlu lagi buktinya Allah itu wujud, apa dalilnya? Buktinya Allah mustahil tiada, apa? Nggak perlu kan? Dengan membuktikan Allah itu wajib wujud, otomatis membuktikan mustahil adam, gitu loh. Membuktikan Allah wajib kudrat, otomatis membuktikan Allah mustahil ajiz, gitu. Membuktikan wajibnya Allah itu qadiron, sudah membuktikan mustahilnya Allah itu ajizan, gitu maksudnya. Jadi dengan satu dalil itu menetapkan sifat tersebut dan menolak lawannya. Jadi bukan terus kudrat buktinya apa, ajiz buktinya apa, enggak begitu. Jadi dengan adanya sifat kudrat didalili bahwa Allah itu wajib kudrat, otomatis dengan menemukan dalilnya Allah wajib kudrat, kita akan ngerti mustahilnya Allah itu lemah. Terus wal burhan, apa sih burhan itu?
Oh, burhan itu adalah ma'khudun minal barhun, diambil dari kata al-barhu. Bedanya apa sih dengan dalil? Kita mau bahas nih. Kenapa kok musonef pilih katanya burhan, nggak pilih kata dalil sebagaimana umumnya ulama? Ulama itu kalau bahas wa dalilu wujudihi ta'ala pakainya apa? Dalil. Imam Sanusi nggak pakai begitu, pakainya wal burhan. Apa bedanya burhan gitu? Dalil itu menunjukkan dari satu sisi, membuktikan kalau hal ini benar gitu loh. Kalau burhan ini argumentasi. Bedanya apa? Akan mengajak orang lain yang nggak sepakat menjadi sepakat gitu loh. Bukan hanya menunjukkan saja, tapi ngajak orang lain yang nggak sepakat menjadi menyepakatinya. Karena yang namanya berpikir itu akan punya satu jalan. Kalau kamu nggak bersepakat dengan pendapat saya ini, maka kamu akan menyepakati jalan yang lain. Nah, musonef akan menggunakan burhan dengan mengatakan ini wajib begini dan nggak mungkin yang lain gitu loh. Otomatis orang yang punya pemikiran lain akan berganti pada pemikiran yang disepakati oleh musonef. Ini canggihnya pemikiran Imam As-Sanusi gitu loh. Jadi nggak cuman menunjukkan nih bukti adanya Allah, ini enggak. Tapi kalau kamu nggak nemu begini, berarti akan jadinya begini. Kalau begini, saya tolak dengan ini. Hingga kamu nggak mungkin punya jalan lain selain menyepakati apa yang saya sampaikan. Ini hebatnya pendapat Imam As-Sanusi, itu canggihnya. Maka disebut namanya apa? Burhan, bukan lagi pakai dalil gitu loh. Kalau dalil kan cuman ente mau paham monggo, nggak paham monggo gitu loh. Bukti Allah ada ini. Imam Sanusi enggak. Kalau nggak begini berarti begini. Kalau begini saya tolak dengan dalil ini. Hingga kamu sudah nggak punya jalan untuk berkutik gitu loh. Maka disebut di sini namanya apa? Al-burhan, asal kata dari al-barhu, wahwa al-qat'u, artinya apa? Memotong. Ayuqalu barahtul ud, saya memotong ud, atau apa? Kotok tuhu, atau aku memotong batangnya kayu ud. Kalau dipotong berarti sudah terpisahnya sesuatu dari perkaranya. Li'anna yaqta'ul hasmu anil muhajatihi, karena dengan bahasa ini berarti kita telah memotong musuh dari argumentasinya. Musuh sudah nggak bisa berargumentasi gitu loh. Artinya jalannya musuh berkutik nggak ada gitu loh. Ini begini, mau ke sini potong, mau ke sini potong. Dia nggak punya jalan lain untuk kecuali menyepakati ini. Kalau dia nggak sepakat ini berarti ngeyel gitu. Karena sudah nggak punya jalan lain, kok nggak mau mengikuti. Makanya orang-orang kita itu seringkali begini, ngajak debat nih sama orang-orang di luar Islam. Kalau saya kalah, saya ikut kamu. Kalau kamu kalah, ikut saya. Itu begitu caranya. Kenapa? Karena dia akan dipotong jalan keluarnya, hingga gak akan bisa punya jalan keluar yang lain. Maka mau nggak mau dia akan ikut. Jadi kalau kamu cuma debat terus mengalahkan, itu mah debatnya anak-anak namanya. Harusnya nggak mau debat begitu. Debat ente ikut saya,
apa saya ikut kamu. Itu namanya burhan gitu loh. Sehingga apa yang disampaikan Imam Sanusi itu nggak ada lagi yang bisa membantahnya. Bukan cuma membantah, mau nggak mau dia menyepakatinya, karena jalan keluar yang lain udah di sekat-sekat. Nah, potong. Kalau nggak begini ya begini, kalau begini potong. Mau kemana ini? Kayak orang main catur kan, sekak, ster ya apa sih? Hah? Sekak ster ya. Kalau udah sekak ster gimana? Kenapa? Nah, karena nggak punya jalan keluar gitu loh maksudnya. Ini burhan namanya. Jadi kalau belajar catur ente, nah, ini burhan nih namanya nih. Lo gua sekak lo. Nah, sekak itu udah nggak punya jalan yang lain untuk berkutik gitu maksudnya. Mau nggak mau dia ngapain? Nyerah kan. Kalau diem mau udah sekak ster gimana? Tetep gua nggak mau kalah. Lah gimana? Namanya apa itu? Udah disekak ster nggak mau ngakuin kalah. Kalau disekak ster nggak mau ngakuin salah, ente pegang jidatnya, wanget, bawa ke grogol gitu. Udah disekak ster kok masih nggak mau kalah, ente mau jalan mana lagi gitu loh. Udah nggak punya jalan untuk bisa bergerak. Mau nggak mau ente harus menyepakati apa yang jadi pendapat saya. Inilah hebatnya Imam As-Sanusi dalam membuat sebuah pembuktian, kan disebut burhan atau argumentasi, beda dengan dalil. Li'annahu yaqta'ul hasm an mahajati. Wakila dia mengatakan lagi, apa sih burhan itu? Asal kata minal barhu huwa al-bayadu, atau artinya putih. Asal kata dari al-birhu atau al-barhu yang maknanya al-bayadu, yaitu putih. Apa itu maksudnya putih? Yuqalu imra'atu burha, wanita itu sungguh putih sekali orangnya. Al-baydo atau bening. Ini perempuan putih banget, maknanya kinclong gitu loh. Ini perempuan kinclong banget. Kenapa? Li'anna yabyadul qulub. Dengan burhan ini akan memutihkan hati, membeningkan hati gitu loh, membersihkan hati hingga nggak ada lagi noda di dalam pemahamannya. Nggak akan ditemukan lagi berarti mungkin begini ya, nggak ada lagi gitu loh. Nggak ada kata-kata mungkin ketika telah sampai kepada maknanya burhan yang disampaikan oleh Imam As-Sanusi. Li'anna yabyadul qulub wa yasfihi minal jahli, dan membersihkannya dari kebodohan. Nggak akan lagi ada don, kira-kira, mungkin begini, nggak ada. Hingga orang yang sudah sampai pada memahami burhannya sifat-sifat Allah, maka sudah nggak akan lagi dia muncul keyakinan-keyakinan yang lainnya. Betul-betul bersih dari segala macam kekotoran. Wahua, dan yang namanya burhan, wa dalil, dan dalil, burhan dan dalil mutaradifan, asalnya dua-duanya apa? Muradif. Muradif itu apa? Dua kata tapi satu makna asalnya nih. Wakil ada mengatakan lagi, huwa akhassu min dalil, burhan itu lebih khusus dari dalil. Li'annahu yatahsu bil murakkab min muqaddimatain yakiniyatain. Burhan lebih khusus, kenapa? Karena yang namanya burhan itu sebuah argumentasi
yang tersusun dari dua muqaddimah, dua berita. Dan dua berita itu dua-duanya yakin kebenarannya. Ini bedanya burhan nih. Burhan itu adalah dua argumentasi yang dua-duanya argumentasi itu bentuknya yakin. Kenapa? Karena dalam ilmu tauhid nggak boleh argumentasi don, nggak boleh argumentasi syak. Ya kira-kira begini, ya mungkin aja begini, oh nggak kepake itu dalam ilmu tauhid, nggak kepake. Ilmu tauhid harus pasti begini, gitu loh. Maka dua muqaddimah atau dua berita ini dua-duanya sampai pada bentuk yang yakin, artinya tingkat kebenarannya 100%. Nanti kalau mau buktiin itu harus begitu. Ini mungkin benar apa mungkin salah, ini 100% benar, gitu loh. Hingga kita itu beragama nggak nyoba-nyoba. Saya nyembah Allah itu bukan nyoba-nyoba, bukan ya mungkin aja Allah Tuhan, mungkin juga Allah, kan kata bapak saya Allah Tuhan, saya percaya aja. Kalau kamu percaya aja kata bapak kamu, berarti agama kamu apa? Untungan. Ibarat judi itu ya, kalau untung ya menang, kalau enggak kalah. Namanya beragama dengan cara untungan. Tapi kita enggak mau begitu. Kita pengen beragama 100% yang saya yakini adalah kebenaran. Itulah yang namanya burhan. Kama qala Shahibus Sulam, sebagaimana perkataan Shahibus Sulam dalam kitab Sulam Munawwarah. Ajhalu hal burhanu ma'ullifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin. Yang namanya minimalnya burhan tersusun dari beberapa muqaddimah atau beberapa berita. Yang namanya burhan itu harus nggak cuman menyampaikan satu informasi. Kalau dalil cukup bukti adanya Allah ini hanya dengan satu informasi. Burhan nggak, minimalnya dua berita. Yang dua berita itu disusun dengan keadaan yang kedua-duanya 100% benar. Kenapa kok dua? Karena menunjukkan dia memotong jalan untuk yang lainnya. Karena kalau nggak ke sini, ke sini. Maka dua-duanya udah disekat. Ini 100% benar. Kalau kamu ke sini, ya akan begini. Maka dengan dua argumentasi ini nggak ada kemungkinan punya jalan yang lain, gitu loh. Kalau dalil kan masih, oh ya bisa begitu, bisa enggak. Ketika pakai burhan dengan dua muqaddimah nggak akan mungkin disertai jalan yang lainnya. Beberapa muqaddimah juga boleh, 3, 4, 5 muqaddimah bisa. Minimalnya tersusun dari beberapa dua muqaddimah yang disertai dengan dalil-dalil yang meyakinkan akan kebenaran setiap muqaddimah tersebut, setiap argumentasi tersebut. Bi khilafi dalil, berbeda dengan dalil. Kenapa? Fa innahu, sesungguhnya dalil yakunu murakkaban, kadang dalil itu tersusun. Wa ghairu murakkab, kadang tidak tersusun. Wa qat'iyan, kadang dalil itu qat'i, wa dhonniyan, kadang juga dhonni, gitu loh. Bisa aja dalil tapi dengan apa? Dhon, dengan dugaan aja. Karena dalam ilmu mantek, dhon itu juga bisa jadi bukti. Itu kayak begini. Habib ada di rumah. Pasti enggak? Nah, itu ada mobilnya. Mobil ini menunjukkan Habib ada di, padahal mobil bukti apa itu? Dhonni, gitu loh.
bukan yakinian. Lah dzoni ini juga bisa jadi dalil dalam mantek, tapi dalam usul nggak bisa, harus buktinya yakinian, nggak hanya bukti secara dzon. Allah itu ada, buktinya apa? Ini adanya alam. Kalau alam nggak ada gimana? Ada nggak ya? Itu namanya buktinya dzon kalau begitu, bukan yakin. Untuk buktiin adanya Allah harus yakin 100% kalau Allah itu ada. Mau ada alam, nggak ada alam, Allah pasti ada gitu. Itu namanya bukti yang 100% menunjukkan kebenaran. Wa hadza huwa shahih, dan inilah pendapat yang benar. Artinya bedanya antara dalil dan burhan. Makanya kita dihadirkan dulu pemikiran kita untuk punya informasi kenapa harus pakai dalil, kenapa harus pakai burhan. Kok Imam Sanusi ini bedain sama yang lain? Wong yang lain pakainya dalil, kok ini pakainya burhan gitu. Bedanya di mana? Oh, dalil itu mungkin saja ada satu pembuktian, mungkin kadang dengan dua pembuktian, mungkin dalil itu qot'i jelas, mungkin juga dhonni. Adapun burhan harus yakinian, harus buktinya meyakinkan. Maknanya harus 100% kebenaran gitu loh. Makanya dalil-dalil dhonni ini dipakai di mana? Dalam syar'i boleh dalil dhonni. Makanya untuk buktiin kamu kalau sholat ngadepnya mana? Kiblat. Kiblat kemana? Tahu nggak kamu kalau Mekah itu di sono itu pas, tahu nggak? Berarti pakai dalilnya apa itu? Dhonni, gitu loh. Bukan yakinian. Saya yakin depan saya Ka'bah, kalau gimana? Di Mekah. Kamu depannya Ka'bah, yakin ini Ka'bah gitu. Kalau dari sini kok ini ngadepnya ngulon kata orang, ke barat. Saya kalau sholat ngadepnya ke barat. Kenapa? Barat itu arahnya Ka'bah. Kamu yakin nggak? Kalau yang kamu itu pas lempeng di depan, itu dari sini jaraknya kamu geser dikit aja, 1 senti aja, ditarik ke sono, ke Hawaii ente. Ya, benang dari sini ke depan, ini geser sesenti, ditarik lempeng, itu ujungnya ke sana bisa jauh banget, tahu nggak? Jadi yang ngomong, oh ini saya yakin pas, ini Ka'bah pas. Yang buktiin pas mana? Makanya dulu masjid-masjidnya ulama-ulama dulu, masjidnya wali-wali dulu, itu kalau bangun masjid, depannya imam itu ada jendelanya. Dia ngelongok, oh kok nggak pas, masjidnya digeser, masjidnya digeser, dipasin, udah pas ini. Jadi ini masjid ini ujungnya sana ditendang nanti kan, belum pas, sampai geser ke arah. Itu wali-wali dulu begitu. Kita kan nggak pakainya apa? Kira atau dugaan yang kuat. Pakai apa dugaan kuatnya? Pakai kompas. Oh ini ada kompas nih. Oh dari sini ke Ka'bah jaraknya arahnya harus sekian derajat, sekian derajat. Oh, maka saya udah pas di sekian derajat. Itu kita anggap ini adalah pas ke arah Ka'bah. Kamu nentuin waktu zuhur, pakainya jam boleh nggak? Jam berapa nih? Itu jam 12:30, oh, udah zuhur berarti boleh.
Boleh. Padahal kalau jamnya mati baterainya gimana ini? Atau jamnya baterainya mati apa enggak? Ente nentuin apa? Air. Nanti kalau wudhu air saya ini jelas tohir, mutohir. Yang mastiin siapa? Kandon. Oh, ketika saya masuk, saya lihat nggak ada perubahan, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Ini air berarti. Padahal sebelum kamu masuk ada kucing yang masuk jilat-jilat, kamu nggak tahu gitu loh. Maka dzonni ini masih bisa jadi dalil, tapi bukan untuk urusan akidah. Akidah sama sekali nggak boleh dzonni, nggak boleh. Nggak ada akidah dugaan, nggak ada. Apa sih bukti Allah itu ada? Apa sih buktinya Allah itu kidam? Kok pakainya dalil dzon? Maka dalam tauhid itu enggak disebut sebagai dalil. Jadi kalau ada ulama yang make dalam tauhid kok pakainya dalil, berarti yang dipilih dalil yang qot'i gitu loh. Karena dalil bisa aja qot'i, bisa dzon. Kok ada dalam kayak kitab apa namanya? Kitab yang lain, Tijan Durori, atau dalam kitab Kifayatul Awam, pakainya apa? Dalil. Ya pasti yang diambil dalil yang qot'i, tapi dengan dalil satu arah. Tapi kalau pakainya burhan itu mesti qot'i, udah nggak usah ditanya lagi gitu loh. Karena kalau dalil bisa saja dzonni, tapi kalau ilmu tauhid yang di kitab-kitabnya pakai kalimat dalil, ya pasti juga itu dalilnya apa? Qot'i, tapi bukan bentuk argumentasi, hanya menunjukkan Allah buktinya ada ini, selesai. Allah buktinya kuasa ini. Kan orang itu mengetahui Allah kan ada yang mengakui Allah itu ada, pencipta itu ada yang mengakui pencipta itu nggak ada. Lah Imam Sanusi dengan burhan ini mengatakan bukti Allah ada ini. Kalau Allah nggak ada, berarti yang terjadi ini, gitu loh. Ini yang terjadi kita batalkan. Hingga kamu nggak punya pilihan mengakui Allah itu pasti ada, gitu loh maksudnya. Ini canggihnya burhan. Makanya orang yang paham ini, paham dalil, paham burhan Imam Sanusi, ente mau hujah sama pendeta, sama Paulus, kalian itu berani. Kenapa? Ente nggak bakal kalah. Kenapa? Karena sudah dipotong jalan untuk mereka membuat argumentasi yang lain. Ente mau hujah sama Batiniyah, ente mau hujah sama apa namanya Brahmana, ente mau hujah sama Nasrani, mau hujah sama Yahudi, putus. Udah nggak ada yang bisa membantah apa yang menjadi pendapat yang ente sampaikan. Kenapa? Ente menyampaikan sebuah pendapat dengan alasan membuktikan satu arah. Kalau ini nggak begini, kemungkinannya begini. Kemungkinan ini juga ente batalkan, hingga dia sudah nggak punya lagi jalan untuk lagi berargumentasi. Kayak ini adalah apa? Bentuk pembuktian yang betul-betul bagi kita sampai kepada membersihkan hati kita dari segala macam kira-kira, membuang segala macam prasangka kita, hingga mengisi hati kita dengan betul-betul keyakinan bahwa apa yang saya yakini 100% sebuah kebenaran.
Ini hari ini kita menyampaikan perbedaan antara burhan dan dalil. Biar kamu punya wawasan kenapa sih kok Imam Sanusi beda dengan yang lain gitu loh. Kok stylenya ini stylenya begini kenapa? Sementara ulama yang dulu belum pernah pakai ini gitu loh. Kok beliau pakai stylenya begini? Oh, ini toh alasannya. Karena beliau mau mengatakan nggak akan mungkin dengan apa yang saya ucapkan kamu punya argumentasi yang lain. Jadi yang namanya berita itu apa? Hah? Berita itu apa? Omongan itu ada dua macam. Ada yang namanya khobar, ada yang namanya insya. Gitu. Kalam, omongan itu adanya dua macam. Ada khobar, ada insya. Apa itu khobar atau berita? Berita itu kejadian diinformasikan. Berarti sudah ada faktanya, ada realitanya, lalu diberitakan. Ini namanya apa? Khobar. Maka setiap khobar, setiap berita pasti mengandung benar atau salah. Pasti itu. Kenapa? Karena kalau berita ini cocok sama realitanya, cocok sama kenyataannya berarti benar. Kalau berita ini nggak cocok sama realita berarti bohong. Gitu. Jadi setiap yang namanya berita pasti mengandung benar atau bohong. Gitu. Kok bisa begitu? Karena yang namanya berita itu adalah informasi tentang sebuah kejadian. Kalau info ini cocok sama kejadiannya berarti benar. Kalau info ini nggak cocok sama kejadiannya berarti bohong. Nah kalau insya apa? Insya itu omongannya duluan, kejadiannya belakangan. Contoh, Bet, ambilin air. Berarti omongannya, kejadiannya belum. Maka ketika saya ngomong, nggak mengandung benar dan salah. Karena belum ada kejadiannya, gitu loh. Namanya apa? Insya. Saya mau beli Alphard besok. Bener apa salah? Ya belum ada kejadiannya. Kalau besok kok saya nggak beli, baru bohong. Tapi kan buktinya nunggu ada kejadiannya, gitu loh. Selagi belum ada kejadiannya, maka ucapan saya ini belum bisa dikatakan benar atau bohong. Makanya ucapan yang seperti itu namanya apa? Insya. Beda sama khobar. Kalau khobar sudah ada kejadiannya. Lah, yang mau kita sampaikan ini adalah semuanya khobar, berita. Karena kejadiannya Allah sudah ada nih. Allahnya sudah ada, sifatnya Allah sudah ada, keadaannya Allah sudah ada. Ketika berita kamu nggak cocok sama realitanya Allah berarti bohong, gitu loh. Nah, yang namanya berita ketika kamu sampaikan, maka ini akan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan bohong. Itu dua kemungkinan nih. Berarti ketika ente berhujah sama orang atau ente mendengar berita dari orang, untuk membuktikan omongan kamu itu yang benar, dua nih informasi nih.
Satu ngomong Allah nggak ada, kamu ngomong Allah ada. Cara buktiinnya gimana? Untuk membuktikan omongan kamu benar. Hah? Cara membuktikannya, kamu patahkan omongan dia, atau kamu buktikan omongan kamu. Dua doang caranya. Karena dua hal ini nggak mungkin terjadi bersama. Allah itu ada, bener. Allah nggak ada juga, bener, kan nggak mungkin. Kayak ginilah, Zaid duduk. Ada berita nih, Zaid itu duduk. Satu ngomong Zaid nggak duduk. Dua berita ini nggak mungkin sama-sama bener. Zaid itu duduk dan tidak duduk dalam satu. Bisa? Bisa nggak? Harus gimana? Salah duduk atau tidak duduk. Lah, untuk buktiin yang bener kamu atau saya, caranya dua. Kamu buktikan salahnya dia, atau kamu buktikan, nah, itu doang. Nah, argumentasi ini memuat dua-duanya, gitu loh. Membuktikan omongan saya dan menyalahkan yang lainnya, gitu loh. Hingga dia nggak punya lagi argumentasi untuk tidak menerima kebenaran yang kamu sampaikan. Karena apa yang dia asumsikan, apa yang dia hujahkan, apa yang dia sampaikan, sudah kamu batalkan kesalahannya. Salah. Z nggak duduk, salah. Buktinya apa? Nih, Z duduk, buktinya apa? Nih. Ketika itu bisa dibuktikan, maka kamu menampakkan kebenaran omongan kamu dan menampakkan kesalahan omongan orang lain, gitu. Inilah yang namanya khobar. Biar kamu tahu bahwa oh, kenapa Imam Sanusi milih menggunakan burhan, dua argumentasi atau dua berita, dua muqaddimah yang disusun. Nanti kalau dalam ilmu mantek namanya ada muqaddam dan tali, ada maudhu dan mahmul. Nanti mau dibuktikan dua-duanya nih, Allah itu ada, maudhu'nya Allah, mahmulnya apa ada. Mau dibuktikan betul enggak kalau Allah itu betul-betul ada. Nanti kita akan bicarakan satu persatu apa yang akan dihujahkan Imam Sanusi dalam membuktikan keberadaannya Allah dan menolak orang-orang yang mengatakan Allah itu, Tuhan itu enggak ada. Adapun nanti mengatakan oh, Tuhan itu adalah Allah, dalilnya beda lagi nih. Kita di sini mengatakan buktinya Allah itu ada, maksudnya buktinya pencipta itu ada, gitu loh. Adapun buktinya Allah itu ada, ini berkaitan sama adanya Nabi. Beda lagi nih. Kalau pencipta itu namanya Allah, beda lagi. Yang mau dibuktikan di sini adalah adanya Tuhan. Ketika Tuhan itu sudah dibuktikan adanya, kan Tuhan bisa yang lain, bisa Allah, bisa Brahmana, bisa Yesus, bisa lah. Untuk buktian Tuhan itu yang Allah mana? Itu urusan Nabi, gitu loh. Karena Nabi datang sebagai utusannya Tuhan. Ketika dia datang sebagai utusan Tuhan, dia menyatakan yang mengutus saya namanya Allah, gitu nih. Tapi kita membuktikan keberadaannya Tuhan. Tapi di sini buktinya kok langsung Allah? Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah.
Artinya sudah digandengkan dengan dalil berita dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kamu nyambung sekarang apa bedanya antara apa? Burhan dan dalil. Makanya ini kitab khusus yang kalau kita sampai bisa lulus ngaji ini, maka kamu akan jadi ahli tauhid. Artinya seorang ahli yang bisa berhujjah menyatakan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Kita meyakini Allah itu betul-betul Tuhan dengan dalil 100% benar. Bukan dengan zon, bukan dengan syak, bukan dengan taklid katanya orang lain, tapi punya bukti yang meyakinkan. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang mulai dari qauluhu wujuduhu ta'ala, wujudihi ta'ala, wa amal burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alam insyaallah. Wallahu alam bissawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub taghsil kulli hauba wa sur lana aurati wa amin raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma amin Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.